Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Succession Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaksi, telepon interaktif masuk kami dan WhatsApp interaktif, dan juga di Idea Channel Community di grup Telegram. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aji Dewandaru. Pak Aji, kita lanjutkan kembali Pak. Dengan posisi saat ini Anda melihat kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan untuk perdagangan esok hari Pak Aji? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut? Kalau menurut prediksi kita memang setelah sempat kemarin itu mengalami penurunan dan mendekati area support yang ada di angka 6049, untuk IDX itu masih ada berpotensi untuk naik untuk mencoba mendekati area resisten yang ada di angka 6164. Iya. Karena memang pergerakan hari ini dari awal sesi 1 tadi sampai sekarang itu untuk investor asing itu udah mulai banyak melakukan akumulasi beli ya. Karena tadi sempat saya sebutkan juga memang karena harga IHSG di kondisi seperti sekarang itu tergolong sudah cenderung murah gitu. Walaupun perlu diperhatikan lagi, kalau kita sedikit melihat jangka panjangnya dari bulan Juni kemarin hingga sekarang, IHSG itu pergerakannya cenderung ada di area sideways. Kita sih beroptimis kemungkinan bisa tembus untuk mendekati area 6164, which is itu adalah area resistennya. Baik, di tengah potensi penguatan indeks harga saham gabungan, kita akan coba lihat juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari pemirsa. Dapat Anda saksikan juga ada BBTN, kemudian Jasa Marga, kemudian juga ada Friend, dan terakhir ada Arto. Ya, ada 4 saham pilihan Pak Aji. Review singkat Pak untuk ke-4 saham pilihan dengan rekomendasi yang Anda berikan Pak Aji. Oke, untuk yang pertama adalah Bank BTN. Kenapa kita memberikan stok Bank BTN? Kalau kita perhatikan untuk Bank BTN sendiri itu secara teknikal memang sekarang ada di area support ya, ada di angka 1330 sampai 1375. Tapi kita melihat secara fundamental harusnya ketika kondisi ekonomi ini sudah mulai membaik, ini akan diuntungkan sekali, terutama untuk big caps, saham-saham big bank ini yang menurut kita pasti menarik adalah Bank BTN dengan area resisten itu ada di angka 1475. Dan kalau saya melihat dari kondisi sekarang, ini untuk Bank BTN memiliki potensi untuk rebound gitu. Lalu berikutnya setelah Bank BTN yang menurut kita masih menarik itu adalah Jasa Marga. Jasa Marga itu kenapa kita kasih rekomendasi beli? Karena memang mengingat PPKM ini udah diturunkan dari yang sebelumnya level 3, sekarang udah beberapa daerah ada di level 2, harusnya mobilitas dari para masyarakat itu akan bertumbuh nih. Dan tentunya untuk Jasa Marga ini akan diuntungkan dari sisi sentimen tersebut. Dan kalau kita lihat memang secara teknikal sendiri Jasa Marga ini masih menarik karena masih ada di dalam area sideways. Which is itu untuk area supportnya sendiri Jasa Marga di angka 3770 dan resistennya ada di angka 4080. Lalu setelah Jasa Marga yang menurut kita masih menarik itu adalah Friend atau Smart Friend. Kenapa Smart Friend ini masih menarik? Untuk coba diperhatikan, ini lebih baik untuk para trader ya, kalau saya boleh kasih rekomendasi, karena memang pergerakan dari Smart Friend ini kan sangat fluktuatif. Dan kalau kita lihat memang jangka panjangnya itu masih banyak sekali potensial upside dari perusahaan itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal, untuk Friend ini memang dalam beberapa minggu terakhir, untuk volume pembelian dan penjualannya itu mungkin sedikit di bawah rata-rata 20 hari terakhir, tapi melihat beberapa hari belakangan ini sudah ada volume yang cukup tinggi, harusnya dekat-dekat area support yang ada di angka 110 dan juga 114 itu masih menarik. Dan yang terakhir adalah Arto atau Bank Jago. Arto ini kenapa kita bilang menarik? Karena memang semenjak bulan Agustus hingga di awal bulan September itu dia ada di fase downtrend, tapi ternyata ketika dia mendekati area support di area 13525, dia berhasil rebound dan sekarang sudah mulai mendekati area resisten yang ada di angka 16925. Begitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Aji, sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami, kemudian juga di grup Idea Channel Community.
Saya akan coba bahas Unilever, Pak. Ini sahamnya sudah mengalami pelemahan yang cukup signifikan, bahkan menyentuh ke level terendahnya dalam beberapa waktu terakhir. Dan hari ini mengalami penguatan cukup signifikan di atas 5%, Pak Aji. Cukup banyak yang mempertanyakan untuk Unilever. Yang pertama kita akan coba sapa, ini dari WA Group IDX Channel Community. Bagaimana dengan value Unilever ke depannya? Apakah masih bisa dijadikan peluang untuk average sekarang ini? Kemudian Unilever juga ditanyakan oleh Bapak Tony yang ada di Jakarta Barat. Unilever baru mau masuk ini. Apakah direkomendasikan support dan resistennya? Silakan analisis Anda untuk Unilever, Pak Haji. Oke, kalau kita perhatikan memang Unilever itu seharusnya belum ada sentimen apa-apa ya, yang itu juga menyebabkan harga sahamnya itu kecenderungan udah dari tahun lalu bahkan itu mengalami penurunan dan selalu membentuk fase lower low terus dan belum pernah ngebentuk atau ada pembalikan arah. Dan kalau kita lihat dari teknikalnya sendiri memang pergerakan harganya kalau kita perhatikan dari rata-rata MA20, MA200 dan bahkan MA100-nya itu masih di bawah nih. Jadi mungkin untuk saham Unilever walaupun hari ini ada volume beli yang cukup tinggi, tapi bisa diperhatikan dulu apakah ini hanyalah false breakout karena memang kalau diperhatikan ini masih belum ada tanda-tanda untuk melakukan pembalikan arah. Jadi misalkan kalau misalkan sudah membeli saham Unilever sebisa mungkin jangan terlalu agresif karena kemungkinan masih akan melanjutkan pelemahannya begitu. Baik, baru yang ingin masuk ini belum direkomendasikan begitu Pak dengan penguatan signifikan hari ini yang sudah ambil posisi, apakah sudah boleh direalisasikan profit ketika sesi pertama dibuka esok hari? Kalau misalkan untuk trading lebih baik saya memberikan rekomendasi untuk taking profit terlebih dahulu karena memang kalau kita melihat dari analisis teknikalnya belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah begitu. Bagi yang nyangkut di level atas, averaging down juga belum direkomendasikan untuk posisi saat ini. Kalau misalkan sudah terlanjur beli di harga let's say di atas angka 7.000 atau 6.000, kalau misalkan mau melakukan averaging down lebih baik kita lebih berhati-hati menunggu sampai ada sinyal-sinyal pembalikan arah. Seperti yang saya sebutkan tadi, memang secara pergerakan harga dia itu masih ada di channel downtrend. Jadi lebih baik jangan mengambil pisau yang sedang jatuh seperti itu. Menarik Pak Haji untuk Unilever dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.